Hakikat hidup. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Menurut Profesor Rupert C. Logie, yaitu in this sense, life is education and education is life. Artinya, seluruh kehidupan memiliki nilai pendidikan karena kehidupan memberikan pengaruh pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Sebenarnya jika kita artikan dalam arti sempit bahwa pendidikan itu konotasi sekolah atau pendidikan formal. Secara luas, pendidikan bermakna kehidupan yang artinya proses yang dialami manusia sejak ia lahir sampai meninggal. Zaman dulu, orang masih percaya kepada leluhur mereka yang mana masih dipimpin oleh ketua suku mereka. Namun, dalam kesederhanaan itu, mereka memiliki pertanyaan filosofis, yaitu kita hidup di bawah bayangan suatu tanda tanya yang sangat besar. Siapa kita? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Jawaban tersebut bisa kita ketahui dari filsafat maupun agama. Dari filsafat bahwa kehidupan itu berasal dari materi, dan ini kita jumpai dalam ilmu aliran materialisme. Kehidupan itu berasal dari ruh, dapat kita jumpai ilmu ini, penjelasan ini dari aliran spiritualisme. Dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman tentang pembahasan ruh. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ayat selanjutnya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman, ketika Allah berfirman pada para malaikat, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari tanah, setelah itu aku bentuk dia dengan sempurna, dan setelah itu aku tiupkan ruhku kepada dirinya, hendaklah kamu tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Dari ayat tersebut kita mengetahui dalam Islam eksistensi ruh diakui. Hakikat pendidikan. Asal katanya dari kata dasar didik, yang artinya memelihara dan memberi pelajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dengan penambahan pe dan akhiran an berarti menunjukkan perbuatan, artinya hal atau cara tentang mendidik. Secara fisik, pendidikan bermakna segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Dalam arti luas, yaitu hidup, segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam arti sempit, bermakna bersekolah, pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dalam arti yang sangat terbatas, memiliki makna usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk menyiapkan peserta didik dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Karakteristiknya sebagai berikut: masa pendidikan, lingkungan pendidikan, bentuk kegiatan, dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan Islam. Nomor 1, pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islam. 2, bagi umat Islam, agama adalah dasar atau fondasi utama dari keharusan berkelangsungan pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah mengatur hubungan manusia dengan samanya. Ketiga, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman utamanya. Keempat, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Manusia dan tujuan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang unik, makhluk multidimensi, makhluk yang sulit ditemukan hakikatnya. Hal ini mengakibatkan berbagai macam diskursus dan telaah tentang manusia tersebut yang selalu menjadi perdebatan.
Kadangkala, studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandang yang berbeda-beda. Antropologi fisik misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik dan material semata. Sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya, sedang yang memandang manusia dari sisi hakikatnya berusaha dikuak oleh falsafah manusia. Adapun tujuan manusia hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama menjadi Abdullah. Hal ini merujuk pada ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Karena tujuan beribadah dalam Islam bukan hanya membentuk kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Lalu ada yang kedua sebagai khalifah. Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-30, surat Yunus ayat ke-14, dan surat Al-An'am ayat 165. Karena Allah zat yang menguasai dan memelihara alam semesta, maka tugas manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata dan memelihara serta melestarikan dan menggunakan alam ini dengan sebaik-baiknya. Adapun yang ketiga, yakni jika tujuan yang pertama dan yang kedua lebih difokuskan pada tanggung jawab individu, tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan perlunya tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan kehidupan di dunia yang damai. Hal ini merujuk pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini berimplikasi bahwa jika manusia dipandang sebagai sosok individual religiustik, bukan sebagai sosok insan sosial religiustik, akan membatalkan fungsi manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi guna memakmurkan alam semesta. Sebab dalam pelaksanaannya manusia senantiasa tetap memerlukan interaksi dari orang lain atau makhluk lainnya. Tujuan pendidikan Islam. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam, yakni Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi, sedangkan Al-Ghazali berpendapat merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menelaah dua formula tersebut, tujuan pendidikan Islam mencakup dua aspek utama, yakni mencakup kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit.